Akhirnya terungkap, sebuah laporan mengejutkan mengguncang kawasan Timur Tengah. Helikopter tempur Apache yang selama ini dikenal sebagai salah satu mesin perang paling mematikan di dunia, dikabarkan berhasil dijatuhkan oleh rudal Qausar yang ditembakkan dari kapal cepat Iran di Selat Hormuz. Jika kabar ini benar, maka dunia sedang menyaksikan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan militer di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi pusat ketegangan global. Bagaimana kronologinya? Benarkah helikopter Apache yang bernilai puluhan juta dolar itu takluk oleh rudal buatan Iran? Dan mengapa Selat Hormuz kembali menjadi titik paling berbahaya di planet ini? Selat Hormuz bukanlah perairan biasa. Jalur sempit ini menjadi urat nadi perdagangan energi dunia. Hampir 1/5 pasokan minyak global melewati kawasan tersebut setiap hari. Karena itulah, setiap insiden militer di Selat Hormuz selalu memicu kekhawatiran internasional. Di tengah meningkatnya ketegangan, muncul laporan yang menyebutkan bahwa sebuah helikopter Apache menjadi sasaran rudal Qausar yang diluncurkan dari kapal cepat milik Iran. Kabar ini segera menyebar dan memicu perdebatan di kalangan pengamat militer. Sebab selama ini, Apache dikenal sebagai salah satu helikopter tempur paling canggih yang pernah dibuat. Dengan sistem persenjataan modern, sensor canggih, dan kemampuan tempur yang telah teruji dalam berbagai konflik, Apache dianggap sebagai simbol superioritas udara. Namun, medan perang modern terus berubah, dan ancaman yang datang dari laut bisa menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Rudal Qausar sendiri bukan nama yang asing. Senjata ini dikembangkan Iran sebagai rudal anti kapal berpresisi tinggi. Meski ukurannya relatif kecil dibandingkan rudal-rudal besar lainnya, Qausar memiliki kemampuan mengunci target dengan cepat dan menyerang pada kecepatan tinggi. Yang membuat dunia terkejut adalah dugaan bahwa rudal tersebut berhasil mengenai target udara. Jika informasi ini terbukti benar, maka hal tersebut akan menjadi pencapaian yang sangat signifikan bagi teknologi militer Iran. Karena menjatuhkan sebuah Apache bukanlah perkara mudah. Helikopter ini dilengkapi berbagai sistem pertahanan dan kemampuan manuver yang sangat mematikan. Namun di era peperangan modern, bahkan senjata yang lebih murah bisa mengancam platform tempur bernilai jutaan dolar. Dan inilah yang membuat para analis militer mulai mempertanyakan efektivitas strategi perang konvensional saat ini. Hingga saat ini, berbagai pihak masih berusaha memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Belum semua informasi dapat dipastikan secara independen. Dalam konflik dan ketegangan militer, perang informasi seringkali berjalan seiring dengan perang di lapangan. Setiap pihak berusaha menunjukkan kekuatan mereka, sekaligus mempengaruhi opini dunia. Namun satu hal yang pasti, ketegangan di Selat Hormuz semakin meningkat, dan setiap insiden kecil memiliki potensi untuk memicu krisis yang jauh lebih besar. Negara-negara besar terus memantau perkembangan situasi dengan sangat hati-hati, karena gangguan terhadap keamanan Selat Hormuz dapat berdampak langsung pada harga minyak dunia, perdagangan internasional, hingga stabilitas ekonomi global. Dengan kata lain, apa yang terjadi di kawasan ini bukan hanya menjadi urusan Timur Tengah, tetapi menyangkut kepentingan seluruh dunia. Apakah benar rudal Qausar dari kapal cepat Iran berhasil merontokkan helikopter Apache? Ataukah laporan tersebut hanyalah bagian dari perang propaganda yang semakin memanas? Jawabannya mungkin akan segera terungkap dalam beberapa waktu ke depan. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Selat Hormuz kembali menjadi panggung dari pertarungan teknologi, kekuatan militer, dan perebutan pengaruh yang dapat menentukan arah geopolitik dunia. Dan ketika senjata-senjata canggih saling berhadapan, satu kesalahan kecil saja bisa menjadi pemicu krisis besar yang dampaknya dirasakan hingga ke seluruh penjuru bumi. Apakah menurut Anda kabar ini benar-benar menunjukkan meningkatnya kemampuan militer Iran, atau justru menjadi bagian dari perang informasi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.
karena kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru seputar geopolitik dan militer dunia.